Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penuang Air Ya. Channel bareng gue Menko Hidayat. Gua Prasetyo Chandra Kita di segmen apa nih, Chan? di segmen Sobat Cerita Misteri. Terus bintang Ya. tamunya kali ini siapa nih? Hari ini kita kedatangan bintang tamu Kang Denny. Kang Denny. Kang Denny. Ini Kang Denny ini memang masih sahabat gue ya. Jadi hari itu gue di film. Ya. Jadi dia punya pengalaman-pengalaman nih, Chan. Ya, ya. Pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dia lupain nih sampai sekarang. Tentunya pengalaman mistis ya, Bro. Ya, pengalaman mistis. Sekarang memang kita di Sobat Cerita Ya. Misteri ini kita ngangkat cerita atau kisah dari narasumber yang memang Ya. dari pengalaman nyata, bro. Ya, ya. Dari pengalaman nyata. Jadi langsung aja, ini dia. Den, apa kabar? Baik. Ya. Makasih banyak ya lu udah ngeluangin waktu bisa datang ke sini jauh-jauh bisa membantu. Ya, nyempetin waktu lah datang Waktu ke ya. tempat kita nih, Kang. Den, Chan, Kita, kita harus iya. terangin dulu nih, Chan, kita punya tradisi apa nih di Penuang Air Kita Channel? ada tradisi nih, Kang Denny. Sebelum cerita, saya tuangin dulu nih, supaya ceritanya lebih lancar nanti. Ya, Ya. boleh dipahami sama penonton dan Denny harus minum. Yap, Iya, ya, boleh, Chan, silakan. tuangin ya. Ya. Yuk, silakan. Silakan nih minum, Den. Minum nih. Tuangkan cerita. Den, tahan dulu sebentar ya. Ini untuk penonton-penonton Penuang Air Channel, nontonnya sampai habis ya, biar ngerti, biar nggak salah paham, Ya, biar bisa meresapi apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. ya. Gitu. Oke, Den, langsung masuk ke ceritanya. Jadi waktu itu kejadiannya di tahun 2009 ya, Bismillah. di daerah Jakarta Barat. Tempat tinggal sendiri sih, Ya. di Jelambar tepatnya. Di 2009 itu kan pas bulan Januari itu sempat kejadian ada kebakaran. Sempat ada kebakaran sampai bisa ngabisin 5 RT waktu itu. Ya. Gede banget, bro. Ya, kebakaran lumayan. Tuh, luas banget berarti ya. Ya. Itu pokoknya memang nggak rata ya, rumah kita nggak rata, cuman tinggal tersisa bangunan-bangunan doang kan, tembok gitu aja. Nah dari situ itu setiap hari gue ada begadang, karena rumah nggak ada kan, tidur nggak bisa, begadang sampai ikut pergaulan yang biasa malam-malam apa, sampai ikut nongkrong sama yang di atas gue umur atas ya, sampai ada di situ kenalan namanya judi. Ya sempat kenalan namanya judi, main kartu ini, kartu itu segala macem. Sampai dulu ada yang namanya Pakong kan, Togel, Singapura lah apalah kan. Kenal tuh dari gara-gara setiap malam begadang, bergaul sama mereka kan. Nah sempet temen ada yang cerita tentang masalah Togel kan. Dia sempat bilang diimpiin lah dapet Togel atau gimana. Terus sempat dia bilang sampai minta nomor segala kan, ke mistis gitulah katanya. Akhirnya di gua penasaran kan, apa nih kok bisa minta nomor gitu, maksudnya gimana? Akhirnya begitu temen ngasih tahu kayak gitu, gua coba nih pernah akhirnya. Tadinya mau berpikir mau pakai kayak boneka jelangkung gitu kan. Nah cuman kan kalau itu kan medianya lumayan juga kan, kita bikin dulu atau gimana, dan gua dengar juga itu agak ngeri lah, karena kalau kita nggak ngerti kan masalah gitu kan, karena jadi sesuatu sama kita kan. Akhirnya gua waktu itu cuman pakai korek batang waktu itu. Korek batang itu diambil 10 batang, terus ditulisin nomor dari 0 sampai 9 tuh. Jadi Bikin kayak ritual gitu kan? ya enggak cuma enggak. di setiap batang itu digulungin nomor itu semua kan, dari 0 sampai 9 itu. Ya. Itu cuma bermodalkan itu sama rokok samsu 1 batang sama kopi hitam waktu itu. Nah, ceritanya jadi di tempat gua karena emang kampung sendiri ya, tau lah rumah-rumah yang agak serem atau gimana. Jadi gua waktu itu ada rumah, dia bentuknya panjang gitu ke belakang. Awalnya warung tadinya, cuman karena gue pikir di situ lumayan serem kan rumahnya kan. Nyobalah itu di rumah itu. Di rumah itu juga karena ada alasannya berani, di depannya itu ada tukang ketoprak soalnya. Dia pakai patromak gitu kan. Ternyata di tempat gelap gitu patromak cahayanya ngelebihin lampu. Itu tembus ke belakang-belakang itu sampai dalam. Nah sementara gue ngelakuin itunya di belakang, paling belakang kan. Nah itu kalau nggak salah gue berempat waktu itu kan. Tempat ada si
itu si Ahmad, si Eko, si Aan, gitu. Satu lagi si Bodong. Nah, si Bodong itu maksudnya si Aan itu si Bodong. Jadi gua, Eko, Ahmad, si Bodong itu kan. Nah, akhirnya kita berempat nih nyoba nih. Itu korek dibakarin rokok, di atas korek itu ditaruhin rokok Samsunya, udah dibakar posisinya lah ya, sama kopi itu kan. Akhirnya karena mereka nggak ada yang berani, akhirnya gue ngucap nih cerita ini. Misi mbah yang ada di sini kan, saya kesini cuma niat baik nih. Bisa nggak? Cuma minta nomor, kalau bisa 4 angka. Ini di dalam ini ada nomornya. Kalau memang mau ngasih, ambil yang dalam korek ini. Gue bilang gitu kan. Begitu ngomong begitu, akhirnya kita nunggu dan itu rokok nggak nyala, udah dibakar pun jadi nggak diisep nggak apa. Memang keadaan juga nggak ada angin ya kan, tutup tembok gitu kan, angin nggak ada. Kita nungguin sampai setengah jam tuh itu nggak ada reaksi. Mungkin cuman bete kali ya, cabut nih satu orang, nungguin lagi tinggal bertiga, cabut lagi, yes 10 menit kemudian cabut lagi, ada sampai gue tinggal sendiri nih. Karena memang gue orangnya penasaran kan, kok udah kayak gini masa kita nggak dapet apa-apaan kan, pikirin gitu kan. Karena coba deh tungguin lagi deh setengah jam kan. Begitu nungguin lagi setengah jam sampai kalau nggak salah sekitar jam 11:30 itu, setengah 12-an. Itu masih tetap nggak ada reaksi, nggak ada apa-apa. Cuman terberkas di pikiran tuh, ini apa mungkin karena ada cahaya terang kan dari patromak tadi kan. Memang keadaannya agak terang gitu, nggak gelap. Akhirnya gue punya inisiatif bergeser lah, nutupin cahaya patromak itu kan. Jadi posisinya gelap gulita tuh, posisi rokoknya apa semua gelap gulita kan. Memang 10 menit kemudian tuh keluar angin dulu awalnya. Yang tadinya kita nggak ada angin, nggak dapet tuh jadi ada angin. Berasa kan, awalnya jadi berasa begini. Memang suasananya beda lah pokoknya dari yang tadi kan. Nah begitu merhatiin ke rokok itu nggak dibakar lagi, dia nyala. Padahal nggak gue bakar lagi tuh, itu tinggal cuma abu doang kan. Jadi kayak rokok tuh keisep. Itu benar-benar dia jalan. Sempet takut juga ya di situ, kok jadi kayak ada yang isep begini kan. Sempet merinding juga, gimana dalam hati cuman mau pergi. Tapi sayang kan, mau ditinggal. Taruh deh coba, biar habis dulu nih rokok nih. Akhirnya bener tuh, begitu ditungguin. Bener-bener habis, dia sampai yang tanda kuning itu, yang 234 itu. Bener-bener di situ habis. Wah ini beneran nih, gue pikir kan, udah gimana nih? Gue memanggil anak-anak, nggak mungkin kan ditinggal kan. Ada coba untuk nungguin dulu deh ini. Apalagi nih yang bakal kejadian kan. Ditungguin terus. Nah akhirnya sampai karena rokoknya habis, dia jatuh, gue cabut kan. Akhirnya kabur tuh dari tempat itu tuh, begitu kabur nemuin anak-anak. Mereka nggak percaya, begitu gue temuin. Lu pada kemana? Ini rokok habis nih dibakar nih. Oh nggak mungkin, orang tadi penungguin juga nggak ada apa-apaan, dia bilang begitu kan. Akhirnya begitu gue udah yakinin, udah kalau memang benar coba dibuka aja koreknya. Ada tuh korek dibuka tuh, kan? Memang yang hilang ada 1 nomor doang, kosong. Cuma anak-anak malah bilangnya, ngapain kalau cuma 1 nomor doang kan? Ada gunanya kan, dia bilang. Ini hilang juga diambil emang sama setannya apa melu digituin kan sama mereka kan. Tuh ya, iya makanya. Ya. Karena memang lu doangnya sendiri yang ada di situ ya. Iya, ada saksi lagi kan. Makanya mereka nggak percaya di situ dan untung rokoknya pun nggak dibawa emang waktu itu kan. Makanya mereka, lu yang bener lu, ntar ini akal-akalan lu, dia bilang begitu. Nah ngapain kan, gue kan ngambil begitu. Intinya gue nungguin sampai itu rokok habis, terus ini yang hilang angka kosong. Akhirnya udah mereka ada di situ nggak percaya kan. Begitu mereka nggak percaya, ya udahlah, akhirnya udah tuh malam itu hilang gitu aja kan. Nah begitu malam gue tidur itu diimpiin situ, diimpiin sama mungkin nggak tahu ya penghuni di situ atau enggak. Pokoknya keadaan di mimpi itu gelap gulita, itu nggak kelihatan apa-apaan deh. Cuman di situ ada awalnya suara dulu, suara kakek-kakek gitu kan. Nah ini gimana kan, ini siapa nih? Begitu dia suaranya udah keluar, baru sosoknya ada tuh, ada wujudnya. Memang kakek-kakek dengan baju kayak jubah putih begitu, jenggotnya panjang putih. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Terus tiba-tiba dia nunjuk ke atas, itu keluar nomor itu di situ. Kalau nggak salah waktu itu 726. Kan gue nggak nyambung sama yang tadi minta nomor ya. Iya. Ini apa ya? Ditanya dia nggak nyautin, ini maksudnya apa? Tapi dia nggak ngomong. Akhirnya sampai gue kebingungan sendiri, bangun. Itu bangun sampai keringet, benar-benar keringetan kan. Ini kenapa? Maksudnya apa?
Cuman yang aneh kenapa gue gak kepikiran kayak minta nomor tadi kan. Iya. Akhirnya pas besokannya cerita deh tuh ke anak-anak kan, semalam gue dipini gini. Ya awalnya mereka tetap sama nggak percaya juga apa. Ya terserah kalau nggak percaya, yang penting gue udah bilang apa adanya kan. Iya. Nah begitu gue cerita ke orang yang tukang pasang, ya bener deh gini. Cuman nggak kepikiran sama yang angka kosong hilang itu tuh malam tuh. Ada dipasangin lah sama mereka kan. Nah, begitu dipasangin sorenya, mereka bilang katanya kena. Itu dan yang keluar 0726 sesuai emang yang gue minta. Begitu gue minta, pertama dikasih kosong, terus yang dimilihnya 726 kan. Itu sampai mereka goblok-goblokin. Ngoblokin karena lu kenapa nggak dipasangin sendiri, karena ada yang pernah minta juga, dibilang kalau memang kita mau ngelakuin kayak gitu kita sendiri. Iya. Dan kalau kita sampai diimpin kita dapat, nggak usah cerita-cerita ke orang kata dia. Kita sendiri kita yang pasangin, karena memang waktu itu kan gue nggak tahu ya kan, memang nggak bisa masang, nggak ngerti. Ada di situ emang sempat ada penyesalan juga sih. Cuman akhirnya pernah punya pemikiran, apa mau nyoba lagi kan, gitu kan. Cuman pengen nyoba sendiri, nggak berani. Begitu anak-anak yang diajakin yang lain apa segala macam, kagak ada yang mau. Sampai akhirnya pernah kejadian juga di taman ini gitu. Jadi awalnya kita nggak niat minta nomor gitu ya. Ini teman main jelangkung, memang dia temen itu ada yang bisa, dia ada yang bisa masalah bisnis gitu kan. Nah, dia main lah main jelangkung gitu, gue dikabarin kan, gue datang nih ke taman nih awalnya nih. Itu dengan media yang biasa boneka jelangkung yang kepala batok sama spidol gitu kan. Nah begitu dimain itu, emang niatnya kita bukan minta nomor ya, cuman sekedar iseng doang. Ya begitu memang ada yang masuk ke boneka jelangkung itu, gue iseng akhirnya kan, karena gue pernah inget gue minta nomor togel juga kan. Nah gue coba nanya nih untuk nomor togel itu kan, wah kayak siapapun deh yang ada di sini, yang masih boneka jelangkung. Bisa nggak? Kalau saya pengen tahu togel yang besok malam keluar tuh berapa gitu kan. Itu nggak tahu memang benar bonekanya yang nengok ke gue apa dimainin ya. Dia nengok langsung dia tuh. Gerak gitu ya? Iya, di mukanya ngeliat ke gue kan, karena gue mungkin karena gue bertanya kan. Dia nengok, tapi nggak ngelakuin apa-apa lagi, cuman ngeliatin doang. Iya. Yang mana ngeri dong. Ini makanya kok, maksudnya apa kok dia ngeliatin doang gitu. Kan biasanya kan dia langsung nulis atau gimana kan. Ini enggak, dia cuma nengok doang gitu. Gue diliatin kan. Akhirnya gue nunduk aja tuh, karena dia jadi serem kan gitu kan. Iya, gue diem aja deh. Tapi lucunya begitu gue diem nunduk, dia udah berpaling gitu. Jadi gue dicuekin, nggak tahu dia marah atau gimana deh pokoknya. Dan di situ dia malah nerusin, dia nulis nama dia dengan dia meninggal kenapa kan. Dan akhirnya begitu makin malam resenya dia nih, begitu kita mau udahan kan maksudnya kan, dia nggak mau pulang. Dia nggak mau pulang awalnya. Jadi begitu, udah deh kita mau udahin kan. Iya, dia begitu disuruh pulang dia nulis nggak mau kan, dibilang kan. Nggak bilang nih pestanya udah berakhir. Iya, dia justru itu kan. Makanya kita dibilang ini udah malam deh, kita mau balik deh ya. Kita makasih ya, kata nyanyi-nyanyi. Tampaknya habis gitu. Dia bilang, dia malah nulisnya nggak mau, dia bilang kan, nggak mau apa? Kan dia bilang, ya maksudnya nggak mau apa nih? Dia jadi ngeleng-ngeleng gitu dia nih kan. Gitu. Jadi benar-benar kayak ngomong sama orang kan. Dia bilang nggak mau pulang, terus gimana kalau nggak mau pulang? Itu temen gue pengakuannya dia ya. Itu memang nggak mau dilepas. Gue bilang udah lepasin. Dia nggak mau. Jadi memang boneka itu nggak bisa kan. Itu nggak bisa dilepas. Dia nggak tahu dia orang temen gue yang memang ngerti gituan kan. Itu nggak tahu dia apain sama dia tuh. Itu temen gue yang megang langsung. Itu boneka mental gitu. Jadi kebuang sendiri mungkin boneka itu. Itu makanya udah sini deh. Nggak mau deh. Kapok deh udah. Pas gue nanya nomor dia ngeliatin begitu kan. Cuman di hati apa ntar gue dimimpin lagi. Bilang gitu doang kan. Cuman akhirnya ya alhamdulillah sih pada saat itu enggak ada mimpi, enggak ada apa. Kan gue di situ berjanji sama dia, gue nggak mau lah main-main gitu lagi kan. Aku tuh kayak di film-film begitu dia nggak mau pulang, kita nganterin kuburan kan, ya repot juga kan. Iya, ada hal-hal yang di luar dugaan kita ya Den. Ya betul. Mungkin terganggu keluarga lu, siapa gitu kan. Gitu. Terus sampai sekarang masih gitu. Enggak. Kalau dari situ udah enggak lagi. Padahal sekarang lebih gampang ya Mas Antoga, lebih bisa di online. Tapi belum lama sih sempat punya rasa pengen itu lagi kan, karena yang tinggal gue sekarang kan bukan di Jelambar lagi nih. Itu di gang itu memang agak banyak kuburan gitu kan. Sempet ngajak teman, ingat kuburan begini nih, wah minta nomor lagi nih kan waktu itu. Karena memang sempat waktu itu kerjaan pas setelah covid kan kerjaan parah kan, nggak ada. Gue sempat punya pikiran mau minta nomor lagi, cuman begitu temen yang diajakin nggak ada yang mau, nggak ada yang berani kan. Gue juga kan nggak berani juga kalau sendiri ya kan. Akhirnya udah nggak jadi, minta lagi deh udah.
gua diurungin lagi nih dah. Nggak mau lagi deh. Ini menarik juga nih Chan, kisahnya si Denny ini. Jadi yang gua ambil pelajaran adalah apapun yang kita lakuin itu kalau memang hal itu bertentangan dengan agama, dengan hati nurani sebenarnya kalau kita berpikir judi atau apapun itu kan sebenarnya bertentangan dengan nurani kita ya. Karena memang dilarang sama agama, terus dilarang juga secara hukum di negara kita ya. Jadi ya janganlah ya kita melakukan hal seperti itu gitu. Dan udahlah cari uang memang dengan bekerja keras, dengan ikhtiar, dengan lo ya benar-benar berharap sama Tuhan gitu untuk mendapat sesuatu ya bro ya. Jadi itu akan kedepannya akan lebih baik gitu ya, lebih berkah gitu. Dan lu tuh bilang sama gue dulu pernah kerja di Batam. Ya pernah nih. Pernah. Itu tahun berapa ya? Itu 2013. Nah ini di Batam ya. Dia punya kisah lagi nih. Ada kejadian aneh lagi di sana. Ada. Lebih ngeri lagi nih. Kalau yang pernah dia cerita ke gue ini lebih ngeri lagi. Ah. Langsung aja deh pengalaman di Batam. Ya jadi pas di tahun 2013 itu kan gue sempat kerja di restoran ya. Restoran di Jakarta di Mall Puri Kembangan. Nah, pada saat keluar dari Mall Puri Kembangan ditawarin sama teman, cuman dengan bos yang sama. Karena teman udah berangkat duluan ke Batam kan, mau nggak Den kerja di sini, cuman beda resto tapi bosnya sama. Waktu itu kalau nggak salah Mi Hotplate Singapura waktu itu kan. Karena waktu itu kondisi gue di Jakarta nih motor nggak ada kan, kerjaan agak susah lah waktu itu kan. Akhirnya gue berangkat lah. Begitu bosnya nelpon, ini mau kerja sini gitu. Nego-nego di telepon dengan dia bilang, ya ini di sini pokoknya dikasih gaji itu bersih, mes dapet, makan dapet, dia bilang kan. Jadi tertarik kan. Udah gitu berangkat juga sama dia direnain juga gitu. Akhirnya berangkat lah tuh ke Batam tuh 2013. Berangkat di sana, dijemput segala kan. Emang begitu nyampe, mesnya lumayan gede di komplek gitu. Memang kompleknya agak sepi juga sih. Itu dengan rumah yang kamar 3, kamar mandinya 2, ada dapur segala, ruang tamu, pokoknya emang agak gede lah, cuman nggak tingkat. Itu rumahnya nggak tingkat. Ya, dia ada pagar segala, apa buat parkiran. Ada tinggal di situ lah. Nah kita tinggal tuh bertiga. Nah di rumah itu cuman ada barang kulkas doang, freezer gede kan buat daging apa kan. Nah pada saat itu tinggal bertiga. Jadi kita kalau kerja tuh sip-sipan kan. Jadi ada kadang gue sendiri di rumah, kadang gue yang berangkat sendiri di kerjaan, mereka berdua di rumah. Jadi yang satu ini teman gue, dia bar, namanya Yadi kan, gue panggilnya biasanya Jamet. Yang satu lagi ini cewek, ini kasir, namanya Dina, dia orang Medan. Nah, pernah awalnya sih biasa ya, karena gue nggak ada pikiran-pikiran tentang masalah mistis atau apa ya. Tapi ternyata memang di rumah tuh aneh, awalnya aneh. Jadi kayak pernah beberapa kali kalau setiap tiduran di ruang tamu nih, ini bukan di kamar, ada di ruang tamu, itu selalu suka kejatuhan sama belatung gitu. Belatung putih, belatung beneran. Itu sih hidup gitu. Hidup di jalan, cuman anehnya itu benar-benar bersih, putih bersih deh, enggak kan biasanya belatung ada kotor apa ya. Dan identiknya kan kalau belatung itu ada bangke atau apa kan. Atau yang kotor-kotor. Ini nggak ada dan bau pun nggak ada. Orang lagi tiduran tiba-tiba jatuh ke sini, ini apa nih? Ini bergerak-gerak, itu belatung kan. Tiba-tiba ini apa ya? Ngeliat plafon bersih, plafonnya bersih putih, nggak ada apa-apaan dan nggak ada yang rusak lagi kan. Awalnya sih nggak curiga lah, kira mungkin ada sesuatu atau apa kan. Sampai begitu besokannya lagi, ini ceritanya mau berangkat kerja kan. Ada teman main nih, dia kerja juga di restoran gue, cuman beda, dia kontraknya beda sendiri karena dia datang di situ kan. Dia main ke rumah, mandi di rumah, itu dikuras sama dia tuh. Waktu dikuras apa segala macam sebelum berangkat sama dia, setelah dia mandi itu dikuras bersih, itu udah bersih, berangkat deh kan gue berdua kan. Nah yang dua lagi yang barista sama kasir di rumah, berangkat sama temen kan. Begitu berangkat, pulang sore kan. Nah jadi temen gue yang 2 tadi di rumah kerja, gue pulang. Nah begitu pulang sendiri, karena posisinya dia kan balik ke kosannya dia kan. Dan begitu pulang sendiri, begitu mau mandi, itu baknya penuh dengan belatung lagi. Padahal makanya anehnya kan, padahal pagi udah dikuras kan. Sampai akhirnya gue sempet telepon kan, teman-teman gue, lu dari pagi lu bilang katanya dikuras nih bak. Kok iya kenapa ini banyak belatung begini? Belatung gimana maksudnya? Cuman anehnya airnya nggak kotor. Cuman belatung doang pada bergerak banyak dan airnya nggak kotor sama sekali. Ini maksudnya gimana? Tapi nggak kepikiran ada setan atau apa ya, karena
cuman penampakan gitu doang kan awalnya kan. Akhirnya sempat ngalamin karena di rumah sendiri kan pulang sore waktu kalau nggak salah pulang jam 5 sore kan, menjelang maghrib tuh. Gue sempet mau makan ceritanya nih, masak sendiri di dapur nih. Jadi kondisinya itu kan begitu masuk rumah, ini kamar depan, ini kamar tengah, di sini kamar belakang. Nah dapur di samping kamar belakang tuh. Nah di belakang kamar belakang ini ada kamar mandi. Nah kamar mandi yang satu di tengah, yang satu di belakang kan. Memang kita jarang pakai kamar belakang kan. Ya begitu gue lagi masak di dapur, kan pintu kamar mandi kita itu dari seng ya kayak seng gitu kan. Itu kayak ada orang yang masuk ke kamar mandi, ditutup gitu berat gitu. Lah siapa tuh? Jadi begini ceritanya. Begitu masuk, kok ngedengar, siapa yang di rumah kan? Sementara gue sendirian doang. Gue masak enak-enak, coba ngeberanin diri ceritanya nih kan, masih agak terang kan, baru menjelang maghrib doang. Karena di Batam tuh jam 6 sore, setengah 7 pun masih terang, jadi keadaan masih terang. Akhirnya gue cobain berani, ngeliat, itu nggak ada apa-apaan dan kondisi pintunya pun kebuka. Tapi ada suara orang nutup pintu. Pikir memang angin atau gimana kan? Gue lanjutin masak lagi tuh. Begitu masak kelar, nah menjelang malamnya malah lebih kacau lagi gangguannya. Gue tidur di kamar gue kamar tengah kan. Itu setiap gue mau merem, itu di kamar belakang sama di kamar mandi itu selalu rame. Jadi kayak rame orang aktivitas. Iya, di orang aktivitas. Ini siapa lagi kan? Itu maksudnya apa nih? Jadi gue coba berani teriak nih kan. Lo ini orang ngapain sih? Begitu kan. Dan itu gak ada jawaban. Tapi setiap gue teriak atau gue ngeberani diri, itu suara apapun gak ada. Suaranya tuh hilang. Cuman begitu gue diem, coba mau merem, ada lagi. Ini maksudnya apa nih? Kan karena waktu itu posisi gue di kampung orang kan pertama kan, gue juga akhirnya saya takut sendiri. Cabut lah akhirnya nih gue ke resto nih, nungguin teman gue yang baru tadi balik kan. Gue cabut, gue ceritain gini. Oh masih lu, bener lu? Serius bener? Akhirnya pulang lah kita kan jam 10:30 waktu itu pulang. Tapi kalau setiap bertiga nggak ada awalnya. Itu sama sekali nggak ada suara apa-apaan kan, kita rame atau segala macam itu nggak ada. Ya pernah ada kejadian juga. Jadi cewek ini dia kan ya si Dina itu dia kan tidur di kamar depan kan. Nah dia mau ke kamar mandi tengah nih. Nah, kamar mandi tengah itu ngelewatin kamar gue kan. Dia lewat, gue lihat dia pakai handuk lewat mau mandi kan. Gue lagi masih berdua tuh, itu masih pagi kan. Itu dia lewat, dia kelar mandi keluar, itu ada sesuatu yang jatuh di atas kamar dia. Dan suaranya gede banget. Itu kalau untuk ukuran suaranya, harusnya yang jatuh tuh jebol ke bawah. Itu jebol ke bawah. Itu anak sampai teriak. Dia teriak keluar kamar kan, masih pakai handuk dia teriak. Dia teriak keluar, bang tolong. Kenapa Din? Gak tahu bang, ada yang jatuh di atas. Akhirnya gue masuk ke kamar, temen gue keluar kan, takut ada apa yang jatuh kan. Tapi gue kecemukan di atas, nggak ada apa-apaan. Itu biasa, rapi. Tapi suaranya itu sampai gue berdua loncat di kamar pada saat ada suara. Jadi apa sih ya? Ukurannya orang lah kalau jatuh itu mungkin. Ukurannya besar jatuh nih Pak. Atap itu atas itu. Iya. Gubrak begitu kan. Harusnya normalnya kalau memang itu orang Jebol, itu pasti jebol karena dari suara itu ukurannya pasti jebol. Tapi ini nggak ada apa-apaan, sampai tuh anak ketakutan nangis. Akhirnya setelah kejadian itu bingung kan, kok bisa ada suara segede gitu tapi nggak ada wujud apa-apa gitu, kejadian apa-apa nggak ada. Aduh, yang tadinya gue saat itu masuk siang ikut berangkat sama mereka kan, gara-gara ada kejadian gitu kan. Nah, gue berangkat bertiga-tigaan kerja. Nah, bosnya sempat nanya kan, kerja di sana kan. Duh, ini ngapain kan di sini siang? Ada di situ gue baru buka omongan tuh ke bosnya. Gini Pak, di rumah bisa ada kejadian gini-gini, diceritain yang ada orang jatuh, terus sampai akhirnya gue ceritain semua yang belatung, yang gue digangguin kan. Jadi sebenarnya sempet nggak percaya awalnya bosnya kan. Mungkin ingin doang kali dia, nggak tahu dia nenangin atau memang dia sebenarnya tahu cuman nggak mau ngomong ya. Dia cuma ngomong gitu doang. Ya udahlah, gue juga pikir mungkin emang kejadian ada biasa aja lah, karena yang penting nggak terjadi sesuatu sama diri gue juga kan. Akhirnya gue juga tuh bosnya diem, nggak ada gue diem. Dan begitu sempet gue makin yakinnya. Pernah satu hari ceritanya mati lampu, di komplek tuh mati lampu. Karena kalau udah mati lampu orang keluar semua kan. Akhirnya gue keluar tuh dari rumah. Begitu keluar posisinya berdua sama yang cewek ini nih. Karena gue sih pagi kan, gue keluar nongkrong, kita begitu keluar nggak ada tukang nasi goreng kan. Begitu nongkrong ada yang nyamperin tuh, jadi kayak kongko gitu dia, kayak sih orang situ asli ya, kayak Cina Batam gitu kan. Gitu ngobrol, dia nanya kan, Mas tinggal di mana kata dia. Itu Pak, yang rumah itu nomor 3 di sini gitu. Rumah yang waktu kosong itu ya? Oh nggak ngerti ya, saya bilang gitu kan. Kata dia, emang udah berapa lama situ kan?
Ya lumayan sih udah 3 bulan. Oh, berarti kamu kuat juga ya. Dia kan bingung dong. Biasanya nggak ada yang lama. Iya, kuatnya maksudnya kuat gimana nih gitu kan. Enggak, soalnya saya tuh di sini udah lama dia bilang. Yang saya perhatiin setiap di rumah itu paling lama bertahan seminggu kata dia. Itu paling lama seminggu. Iya, dia bilang gitu. Udah orang-orang situ udah tahu lah. Iya, dan gue tuh orang ke sekian kali, masuk situ udah sekian kali. Emangnya maksudnya bisa bertahan seminggu itu? Saya juga nggak ngerti. Tapi saya sempat nanya, katanya memang tempatnya agak amat juga, dia bilang begitu kan. Baru deh akhirnya gue ceritanya nggak, iya ini memang saya pernah ngalamin gitu. Nah itu mungkin makanya kok situ bisa kuat. Saya udah ngomong sama bos, saya bilang gitu kan. Cuman emang bosnya nggak percaya awalnya kan. Akhirnya karena gue udah dengar dari ada kesaksian lagi kan dari orang kan, gue ngomong lagi ngadu kan ke bos kan, ngadu ke bos. Akhirnya mah dia dibawain orang pintar di sana kan. Begitu dibawain orang pintar, dia akhirnya mencoba komunikasi ceritanya dulu. Padahal awalnya sebelum ada orang pintar itu kejadiannya paling masih bisa dinalar ya. Setelah dia nggak ada malah makin ekstrim. Jadi begitu ditanyain ke orang pintarnya, ini sebenarnya ada apa pak, kayak gitu kan. Nah begitu dia komunikasi, dia bilang kata penghuni situ, dia pengen kita kuat-kuatan. Jadi begitu, dia merasa gue orang lama di sini, dia bilang, gue yang penghuni di sini lama dan lu datang ke sini, dia bilang begitu. Kalau memang lu merasa kuat di sini silakan tinggal, kalau nggak kuat tuh pergi. Intinya yang penghuni di sini nggak bakal mau pergi, dia bilang begitu. Dan akhirnya karena kondisi waktu itu bosnya nggak ada kan, jadi dia cuma manggil orang pintar doang, ngadu lagi kan bos kan, wah kata orang pintarnya gini masih gitu ceritain. Dia awalnya nggak percaya, akhirnya dipanggil orang pintarnya disuruh ke restoran tuh kan, begitu ngobrol sama si bosnya, oh iya pak bener pak, makanya nih kalau untuk sekarang mereka memang untuk belum nampakin diri gitu. Itu orang pintar ceritain semua yang namanya kejatuhan belatung itu dari pocong katanya kan, itu pada jatuhan dari mukanya dia gitu. Jadi dia tuh katanya dia nunjukin ini ada gue nih dengan cara seperti itu. Terus kalau yang di belakang katanya suka goda-godain kayak cewek sama kedua gitu atau dia gede di belakang gitu kan, di kamar belakang dia bilang. Makanya begitu gua ngadu ke bos gue, kalau bisa pindah deh pak, daripada ntar saya kenapa-napa kan. Itu kan maksudnya nyari duit kan buat kerja malah yang enggak. Akhirnya ya udah coba ntar saya cari kosan deh akhirnya. Gue dipindahin kosan. Tetapi anehnya memang 2 hari sebelum dipindahin ya, kan sempat ada teman main dia sama bininya kan. Itu baru dia masuk gerbang, itu di kamar si Dina ini, dia ngeliat ada cewek di dalam. Nah posisi teman gue yang 2 ini kan tahu ya penghuni di sini siapa aja kan. Begitu dia masuk, cuman sementara ketemu gue sama si Yadi tadi, si Jamen kan. Si Dina ngapain dia di kamar nggak keluar-keluar, dia bilang gitu temen gue tuh yang datang. Si Dina kagak ada di gawe, gue bilang gitu kan. Dia hari ini sih malam, nggak ada. Wah orang gue masuk parkiran ngeliat si Dina kok, kata dia di jendela. Ada yang bener loh. Akhirnya ini berempat-empat mau masuk ke kamar. Aku takut karena udah dengar dari yang orang bisa tadi kan. Akhirnya gue pikir daripada penasaran kan. Akhirnya coba dilihat lagi deh. Gue lihat bener-bener nggak ada. Tapi ini cewek bini temen gue tuh bilang bener-bener ngeliat si Dina di dalam kamar. Akhirnya dari situ gue berempat kan keluar lagi, kabur lagi dari situ akhirnya kan. Pokoknya setiap ada sesuatu, gue sengaja setiap ada sesuatu ngoling bos maksudnya udah dipindahin kan. Akhirnya benar begitu udah 2 hari kemudian gue dipindahin di kosan. Begitu dipindahin, jadi kayak apa ya, kayak rasa kesel kan, keselnya belum tahu di tempat ini maksudnya apa gitu, karena mereka kan belum nunjukin ke gue sendiri kan, kok nunjukinnya ke orang lain yang datang kan. Akhirnya gue suka lewat. Dari lewat begitu pernah sekali, jadi nggak tahu kayak ngeliat orang mau masuk ke pintu tapi hilang kan di gerbang kan. Begitu gue lewat di gerbang, dia lari ke pintu tapi hilang, dan itu nggak ada pintunya keluar kebuka, nggak ada. Gue sempat berhenti, ini siapa ya, jadi nggak tahu dia nunjukin atau gimana kan. Gue dari situ udahlah gue nggak mau lewat lagi lah, jadi merinding gitu. Lo dijatuhin kayak belatung kayak itu juga horor juga. Belatung tuh nggak kelihatan mukanya. Nggak kelihatan, nggak ada. Itu mungkin kalau dia nampakin kali ini lu tiduran begini, di depan muka. Di atas muka lu kali. Di atas muka lu. Lu kacau tuh. Masih beruntung lah di situ lu buru-buru ngambil sikap, lu ngomong sama bos lu. Iya. Supaya lu dipindahin, karena kan kalau kondisi gitu lu istirahat terganggu. Iya. Kita tiap tidur Iya gitu. Biar istirahat lu cukup, kerja lu juga jadi enak kan gitu.
Nah Chan, ini ada satu cerita lagi dari si Denny. Nah ini di kontrakan nih. Oh iya, Wah nih, Ini pasti nggak kalah seru nih. Dan kacau. langsung masuk ke ceritanya. Jadi kan gue sekarang ngontrak di daerah Pondok Kacang, daerah selatan. Memang di sana masih agak kampung, kalau menurut gue masih agak kampung karena mungkin gue terbiasa tinggal di Jakarta Barat kan. Itu sampai setiap jalannya itu di gang-gangnya itu banyak kuburan. Itu gue untuk masuk ke kontrakan gue aja ngelewatin tiga kuburan. Jadi bukan 3 makam gitu, bukan 3 tempat kuburan gitu. Ya tempat TPU itu 3 kali gue harus ngelewatin untuk ke kontrakan kan. Jadi karena gue syuting itu kan biasanya pulang malam kan. Jadi pernah gue syuting jam 3 pagi, pulang jam 3 pagi. Karena waktu kondisi gue nggak ada motor kan, akhirnya gue jalan kaki nih. Waktu itu syuting sama bini sama anak kan. Gue pikir kan karena udah jam 3 pagi kan, anak bini jalan kasihan, akhirnya gue minjem motor dulu, nganterin dia, gue balik lagi nganter motor, baru akhirnya gue pulang jalan kaki sendiri kan. Nah begitu jalan sendiri, gue nggak ngerti di malam itu rasa aneh aja gitu. Gang itu beda. Begitu gue masuk gang kok hawanya kayak gue tuh nggak biasa sama tempat ini gitu. Kayak bukan tempat biasa yang gue lewatin. Padahal lu sering banget lewat situ ya? tiap hari lewat situ, mau jam berapa pun lewat situ. Dari rumah keluar ke warung pun lewat dari situ juga kan. Emang gang itu lewatin kuburan yang pertama di kanan, yang kedua di kiri, yang ketiga pas memang di belakang rumah di kontrakan. Itu suasananya lain. Anginnya beda, terus bener-bener sunyi. Itu suara apapun nggak ada, binatang aja yang lewat nggak ada. Di situ gue juga nggak ngerti ini maksudnya kenapa ya kok kayak ngalamin di dunia lain lah gitu kan. Ada begitu gue jalan sekitar 10 meter dari kuburan itu udah terasa tuh agak merinding kan, hawanya udah beda kan. Kok biasanya enggak nih, ini kok kenapa ya kok baru belum nyampe loh, padahal belum nyampe kuburannya udah merinding duluan kan. Karena gue nggak mikir macam-macam lah, bodo amat deh. Gue jalan agak cepet tuh akhirnya untuk mencapai kuburan tuh jalan agak cepet. Nah anehnya begitu nyampe pas banget di depan kuburannya itu, gue terhenti dengan angin. Jadi kayak diterpa angin gitu kan, begitu deh. Itu dari ubun-ubun sampai ujung kaki, wah merinding semua tuh tebel. Iya langsung begitu kan, dan nggak bisa bergerak. Benar-benar tuh langkah berat. Ini maksudnya apa ya kok? Gue berhenti akhirnya situ kan. Cuman gue mau nengok kuburan, nggak berani. Tapi kalau kita di samping ini pasti tahu ya, kelihatan kan. Walaupun kita nggak bisa ngeliat jelas, tapi lihat sosok kan pasti kan. Itu memang gue ngeliat di situ sosok, kayak sih kayak Miss Kunti gitu kan. Dia bajunya yang putih, udah begitu rambutnya kan panjang hitam. Cuman memang gue nggak berani untuk ngeliat. Dia cuma sekedar ngintip begini. Itu kaki pun nggak mau ngelangkah, yang ini begitu. Ini udah tebel banget, gimana nih mau kabur? Kaki, iya kaki nggak mau. Ada ya baca-baca yang bisa aja kan kayak soal nabi apa segala macam. Sempat bisa jalan, cuman jadi kayak orang kaki berat banget jalan begitu. Lari nggak bisa tapi jalan begitu udah berat banget. Gue coba usaha terus. Hilang-hilangnya setelah mendekati kuburan kedua yang merinding tadi udah agak hilang tuh, udah agak santai. Gue baca-baca terus soal nabi kan. Yang kuburan kedua nggak ada. Nah begitu mendekati rumah, yang kuburan ketiga ini rasanya itu nongol lagi. Aduh ini apa lagi, cuman nggak kayak tadi. Kalau tadi kan lebih dahsyat banget kan. Kalau ini enggak, ini cuma sekedar biasa. Ini apa lagi ini ada. Begitu nyampe di rumah, gue bangunin istri kan. Karena takutnya dia ngikutin kan. Bangunin istri, temenin dulu deh. Biar gue tenang dulu. Kenapa? Gue di jalan ngalamin sesuatu lah itu kan. Jadi pernah ada satu kejadian sebelum tahun baru kemarin kan bini gue pulang ke orang tuanya kan. Dia ceritanya mau ngerayain di sana tuh. Karena gue kondisi kerja jadi gue nggak bisa ngikut kan waktu itu kan. Tinggal sendiri di rumah nih. Tinggal sendiri di rumah. Karena memang kerjaannya syuting kali ya, melek sore kan nggak bisa kan. Biasanya tidur malam tuh. Setiap ajan subuh tidur. Jadi gue lagi ngerokok kan. Itu di dapur berisik. Awalnya tuh di kompor tuh kayak hujan pasir gitu, rata-rata gitu kan. Ini apaan ya? Bangun tuh akhirnya tuh ke atas kompor. Tapi bersih nggak ada kan. Dan lucunya pasirnya nggak ada. Yang di dalam itu pasirnya nggak ada, cuma suaranya doang. Ini suara apa tadi kan maksudnya kan? Cuekin aja deh. Masuk kamar lagi tuh. Rokok lagi di kamar. Ini suara di dapur hilang ke ruang tamu. Jadi kayak suara ngerecit begitu kayak kita beradu sama ubin gitu kan. Kan kalau suara-suara begitu kalau kita nggak bikin nggak bisa kan, mesti dibikin orang kan. Siapa?
kayak orang ngesot loh, mungkin bisa bilang kayak orang ngesot suaranya. Ini siapa lagi nih? Didengerin. Terus kalau gue diem ngedengerin, dia ada, di fokus dengerin ada. Kalau gue teriakin, hilang. Kan begitu ada lagi, gue ngelangkah keluar, hilang suara, hilang, nggak ada apa-apa. Ini maksudnya apa nih kan? Gue pikir, ini paling godan-godan biasa deh. Kan pada saat ceritanya gue ke kamar mandi kan, kan. Nah begitu gue di toilet, lucunya suara itu pindah di kamar. Jadi dia kayak ngegocek-gocek begitu. Kalau gue ke toilet jadi kamar, kalau gue di kamar tadi di toilet atau di depan, iya begitu terus kan. Ada karena gue kesel, gue ngerasa gue tinggal di sini kok kan. Gue teriakin, hilang. Nah suara itu bener-bener nggak ada tuh, gue tungguin. Oh nggak ada, aman. Akhirnya gue tidur dah rebahan. Dan begitu gue rebahan, suaranya pindah di plafon. Jadi buru-buru begitu. Kan kalau biasanya kucing atau tikus kan. Cuman ini suaranya cuman gerbek-gerbek, tapi di satu titik. Dia nggak jalan, suaranya nggak jalan. Oh, nah ini kalau tikus nggak mungkin. Kalau kucing juga kan dia ada jejaknya kan. Ini enggak. Jadi di satu tempat buru-buru begitu mulu. Ah makin gila nih gue. Akhirnya gue tinggal tidur kan. Begitu tinggal tidur sampai beberapa hari yang lalu. Itu gue lagi tidur, emang pagi, begitu pagi. Itu nggak tahu ya. Plafon jatuh. Jadi kan plafon itu kan biasanya kan triplek sambung lagi. Jadi ada satu bagian jatuh nimpa gua tuh waktu itu. Iya jebol, satu plafon itu jebol. Begitu nimpa, memang ada kucingnya kan. Untungnya nggak ada bocah waktu itu kan. Baru gua tidur sendiri ya, bocah mamanya udah bangun kan. Gua sampai kaget, sampai teriak tuh situ, bini gua kaget. Kenapa sih? Ini plafon bisa jebol begini, gua bilang kan. Gila gitu kan, maksudnya orang tempatnya bagus kok nggak ada ini kan bisa jebol begitu kan. Udah gua nggak mikir macam-macam tuh akhirnya. Nah begitu malamnya, karena itu yang bolong itu pas banget di pala kita tidur kan. Jadi kan setiap tidur kan mandangin itu ya. Langsung atas begitu kan. Kan dia karena nggak kena lampu gelap gulita kan. Jadi gue pernah memang menjelang maghrib gara-gara dia tidur menjelang maghrib. Pada saat baru meremin mata, itu benar-benar belum pulas, baru mata merem. Itu gue ngeliat pala keluar dari lubang itu, dari pelapor itu. Iya, orang perempuan. Jadi dia ngelongok begitu kan. Gue langsung siapa tuh? Begitu gue melek, dia nggak ada. Begitu gue melek, awalnya nggak ada tuh. Siapa ya? Kayak ada perempuan kan. Tapi mukanya tuh nyengir. Mukanya nyengir, nggak judes ngapa. Wah memang ngimpi apa gimana? Cuma kalau ngimpi, orang gue langsung bangun kok. Memang bener-bener baru merem kan. Akhirnya gue coba meremin lagi dikonsenin. Begitu gue melek, bener ada. Dia ada lagi kan. Begitu dia keluar lagi, itu. Dan lucunya rambutnya nggak ke bawah. Kan kalau orang normal kan, begitu rambut banyak ke bawah kan. Enggak, dia bener-bener rambut biasa. Itu biasa, muka pucat begitu, dia nyengir. Maksudnya apa? Ngomong dalam hati ya, nggak berani ngomong langsung. Ini maksudnya apa? Dia ngeliatin begitu kan. Ada, gue coba beraniin tuh dan, ngapain lu gitu kan? Dia nyengir doang tuh. Dia nyengir, terus palanya masuk lagi. Ngilang. Gue, ini mau jahil apa mau gimana? Untungnya, cuman gue diem, nggak mau ngomong ini kan. Karena namanya punya bayi kan. Gue diem aja tuh, begitu gue diem. Dianya palanya hilang, kakinya turun. Jadi kakinya mau kain gitu. Jadi apa ya, kakinya kain doang. Oh jadi kayak kain. Iya kain gantung begitu. Cuman kayak ada kakinya karena dia bisa goncang-goncang begitu kan. Iya bisa goyang begitu kan. Cuman kok gue celingkukan kakinya nggak ada. Kain doang tapi kayak ada kaki, kayak ada dengkul gitu. Ada cuman nggak kelihatan kakinya ada. Dan cuman dia memang ketutupan gaun gitu. Oh mungkin. Iya gitu doang. Sampai gue kesel, ini maksudnya apa? Memang maksudnya dia mau ngusir gue, mau nakutin apa gimana? Sampai sempet ya, gue pengen beraniin diri, gue pengen tarik gitu. Cuma sekalian gitu, memang bisa ditarik apa enggak kan? Cuman gue takutnya kalau gue beraniin begitu karena gue punya bayi kan, artinya dia ntar nimpainnya bocah kan, begitu kan. Akhirnya gue diem aja deh, biarin deh. Sampai pernah abang gue datang, jadi gue punya abang dia memang agak bisa karena dari keturunan kan. Gue sempet cerita akhirnya kan. Coba deh dulu liatin di rumah nih, gue dari kemarin digangguin mulu kan, sampai pernah dia nongolin gue cerita. Nah pada saat gue cerita dia cengar-cengir, abangnya tuh ketawa-ketawa. Lah, lu kok ketawa-ketawa begitu? Kan gue di awal udah bilang pada saat lu pindah, karena kan dia cepat bantuin kan. Lu kalau mau di sini, yang penting jagain bocah. Dia nggak jahil, nggak, cuma nunjukin diri doang. Jadi begitu, maksudnya nggak jahil tuh bukannya dia mau ngerjain kita, mau bikin kita sakit atau apa, anak enggak, dia bilang. Dia cuma mau nunjukin kalau gue nih ada di sini, dia bilang begitu. Itu yang di atas pelapor itu, dia memang di situ, dia bilang.
Dan dia nggak bakal gangguin bocah, dia cuma ngeledek-ledekin doang. Memang nggak iseng, katanya nggak iseng. Dan dia nampakin diri itu, katanya cuma nunjukin ini ada gitu. Jadi supaya gue tahu. Terus sampai gue bilang, berarti kejadian pada saat pelakon jatuh mungkin dari dia dong. Ya kalau dia nggak ngejatuhin itu dia kelihatannya bagaimana? Terus digituin dia, ngomongnya digituin kan. Jadi dia memang ngejatuhin dan supaya dia bisa terlihat sama gua gitu. Berarti dia bentuk pengenalan ke lu tuh ya dengan cara dia ngambilin pelakon itu ya bener-bener bisa lihat, oh wujud gue seperti ini loh gitu ya. Iya. Makanya gua berpikir memang dia nggak mau ngerjain gua karena pada saat dia ngejatuhin bisa aja kan perseraan anak gua atau bini gua kan. Itu pada saat gua sendirian doang dia dijatuhin bener-bener nimpa ke badan. Dan dari setelah kejadian itu memang dia baru kelihatan. Sebelumnya nggak ada, cuma paling suara begitu doang. Sampai pernah suara anak gua, jadi pada saat anak gua nggak ada, itu ada suara bocah di depan, ketawa bener-bener suara anak gua. Lah, kok ada si Anisha nih? Begitu ke depan nggak ada, paling gitu doang saya. Itu nggak pernah ganggu, bener bikin sakit kah atau gimana. Dan lucunya lagi pas begitu gua sempet gawe kan, syuting kan. Jadi ketemu orang, memang tetangga di situ juga ya. Karena gue di daerah situ pindah udah ketiga, itu tempat ketiga. Nah dia sempet nanya, karena ngontrak di mana? Gue ceritain kan di tempat ini, kontrakan di sini. Dan ternyata dia yang sebelum gue di situ dia duluan. Nah dia orang sebelum gue pindah kan. Terus gue nggak cerita apa-apa, dia sendiri yang ngomong. Terus ada kejadian apa? Digituin. Loh, kok lu bisa nanya begitu emang? Maksudnya gimana? Nah, terus cerita tuh akhirnya tuh, karena sebelum lu di situ gue duluan ya, tadi begitu kan. Maksudnya lu duluan gimana? Iya gue yang ngontrak di situ duluan. Nah pada saat gue di situ memang kejadiannya banyak kejadian sampai akhirnya dia kan di situ agak lama kan. Sampai dia tuh ngobrol sama penghuni di situ ngobrol. Iya, sampai dia kayak berteman lah gitu. Dia ceritain semua detailnya. Dia bilang kalau di dapur sama kamar mandi itu yang nguasain nenek-nenek dia bilang. Nah nenek-nenek itu memang seneng banget dia mainin rambut. Dia bilang begitu. Dia pasti suka dengar suara di kompor ada pasir segala macam. Dia ngomong sendiri. Itu berarti apaan itu? Jadi rambutnya tuh nenek katanya. Ya rambut. Jadi rambut nenek itu kayak dia bisa dilewat yang engser gitu kayak gitu. Nah, terus kalau di kamar kata dia ada anak kecil tapi dia di plafon dengan posisi kayang. Jadi di plafon kayang gitu. Dan dia nggak bisa turun kata posisinya. Dia cuman selalu bikin suara. Iya, makanya. Nah, nggak ngerti tuh. Dia sih bilang posisinya dia kayang, kepalanya ke bawah begitu ngeliat, cuman kayang. Pundaknya tuh yang di atas. Itu dia pokoknya sekitaran kamar doang, bolak-baliknya. Terus gue sempat bilang, oh berarti kalau di atas ada suara kedebuk-kedebuk, ya itu kali ya. Emang iya, dia memang iseng begitu. Dia bilang kalau malam nih setiap gue mau tidur, dia selalu ngajak ngobrol dulu. Kalau gue nggak ladenin, dia berisik. Dia begitu. Terus saking dia karena lamanya di situ ya. Terus kalau di depan di ruang tamu di pintu itu katanya ada sosok gede hitam halangin pintu. Dia bilang begitu. Jadi benar-benar berdiri itu di pintu. Terus maksudnya dia begitu? Aku nggak tahu kata dia. Oh dia cuma di pintu aja. Kalau gue setiap mau keluar dia nyengir. Begitu doang katanya setiap hari itu begitu. Dia dibuat ngobrol. Kita kalau dia ke toilet, nenek yang ngajak ngobrol dia. Gue langsung, berarti nggak beres. Tapi akhirnya lu mesti di situ atau lu pindah lagi Dan? Ini masih, cuma rencananya emang mau pindah. Karena gue semenjak tinggal di situ udah 3 kali sakit. 3 kali sakit setelah, makanya pas abang gue bilang katanya tinggal ini segala macam, gue yang ngerasain sakit, udahlah, kayaknya mendingan gue pindah aja. Cuma rencananya ntar bulan depan paling pindah. Tapi memang pada prinsipnya gini ya, kalau lu yang kuat di sono dengan pikiran yang positif, ya mungkin mereka juga ganggunya ya cuma sekedar pengen kenalan aja kali gitu ya. Tapi kan kalau kayak begitu gimana? Iya. Lu tidur lu apa lu gitu jadi keganggu. Iya. Harus kerja karena aktif banget ya. Lumayan sih, emang lumayan. Tapi lu masih kuat lah ya di masih tinggal di sana tuh ya. Masih. Semangatin. Oke, sobat cerita misteri, jadi segini dulu ya untuk episode kita kali ini. Kita terima kasih banget untuk sumber kita di ini nih, sobat kita udah menuangkan kisah-kisah ini yang pernah terjadi dalam kehidupan ini dari mulai tahun 2000 berapa tadi? 2013 sampai berapa yang akhir ini tahun 2022 lah ya. Jadi sobat cerita misteri cukup sekian untuk episode kali ini, kita ketemu di next episode. Jangan lupa ya, sobat, like, comment, and subscribe. Di share juga ya video ini dibagiin, semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pelajaran penting buat kita
dimanapun kita berada, yang tak terlihat itu selalu ada karena memang mereka itu berdampingan sama kita. Jadi masing-masing aja sopan santun, tetap kita jaga dan selalu berkah. Itu aja. Sobat Cerita Misteri penuh air channel untuk episode kali ini cukup sekian dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ya. Oke, kalau gitu gua Menko Hidayat undur diri. Gua Prasetyo Chandra. Dan gua Denny. Kita undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.